Pas lagi ngelamun di kelas, tiba-tiba Gendis ngagetin gue. Dia heran karena gue gak jajan ke kantin. Lalu dia maksa gue untuk cerita. Akhirnya gue pun bertanya soal kenapa dengan April. Dia malah nyuruh gue nanya sendiri sama April. Terlalu tinggi sekat yang dia pasang, Dis. Terlalu hitam kegelapan yang dia peluk. Sampai-sampai matahari menyerah untuk menyinarinya. Gendis bilang, mungkin April memang ingin jadi orang yang seperti itu. Memilih jadi orang yang murung. Terus kata dia, maybe murung itu kan juga pilihan. Apa karena dia udah punya pacar ya? Sambung gue. Belum dijawab, Gendis malah ganti topik, ngajak ke kantin. Katanya dia lapar. Tapi sebelum keluar kelas, Gendis menoleh lalu berkata, April diam ke kamu atau diam ke semua bukan karena dia udah punya pacar. Kemudian Gendis pergi menghilang saat keluar pintu kelas. Ya Allah, cantik amat April. Setelah minggu lalu gue ngeliat April pulang bareng Fiona, gue pun melakukan penyelidikan. Mulai dari menguntit, sampai bertanya sana-sini. Kalau kata Gendis, Fiona dan April itu udah berteman sejak SMP. Teman dekat katanya. Dan kata Ezra, Fiona udah populer di sekolah. Baru 2 minggu masuk, dia udah bikin geng bareng cewek-cewek keren. Salah satunya April. Pantesan, sejak ada Fiona, si April tiap jam kosong suka ngilang. Rupanya kumpul bareng Fiona dan kawan-kawan, geng barunya. Yah, paling enggak sekarang si April udah ada temennya. Tidak ada yang menarik siang ini, kecuali April yang terlihat makin cantik. Pulang sekolah sore itu, seperti biasa, Flynn berjalan sendiri menuju halte untuk naik angkot. Tiba-tiba, suara Gendis memanggil. Sambil terengah-engah, Gendis bilang, April, kemudian berbisik di kuping Flynn. Makasih Andis, kamu pulang aja, biar aku yang bantuin dia, kata Flynn menenangkan Gendis. Kemudian, Flynn pergi ke warung. Sementara itu, di tempat lain, Fiona cekikikan ngetawain April yang sedang duduk kebingungan di depan ruang BP. Duh, rese loh, kata April kesal. Lagian pakai sepatu kuning, Fiona menahan tawanya. Males hentak April. Gue sih malu balik bareng loh, ledek Fiona. Aduh gu, keluh April terhenti ketika melihat Flynn berjalan mendatanginya. Flynn berhenti tepat di depan April, kemudian menyodorkan kresek hitam, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Suara April pelan, hampir tak terdengar. Apaan tuh? Tanya Fiona menatap bungkusan. Kemudian, dari kantong plastik itu, April mengeluarkan sendal, kata April dengan nada gemetar. Nah, kebetulan, kata Fiona tersenyum senang. Sementara, April memegang erat sendal jepit itu. Tanpa disadari, dia memandang jauh. Matanya mengikuti perginya Flynn sampai keluar gerbang sekolah. April kenapa? Kok diem aja? Tanya Fiona sambil melambaikan tangannya di depan hidung April. Enggak napa-napa. April kemudian menaruh sendal itu ke lantai. Lalu jari-jari kaki kecilnya yang putih itu mulai menusuk masuk memuati sendal. Pas, katanya dalam hati. Tuh muat, sekarang pulang yuk, udah gelap. Fiona menarik tangan April hingga ia terbangun dari duduknya. Cowok tadi siapa April? Tanya Fiona. April terdiam dulu sejenak, lalu Flynn, jawabnya singkat. Flynn siapa? Teman sekelas ya? Jualan sendal juga? Tanya Fiona penasaran. Dia Flynn, cuma Flynn aja. Suaranya ngambang terhalang senyum. Sepanjang jalan, dia berjalan menunduk, memperhatikan langkahnya dengan sepasang sendal jepit berwarna biru mengalasi kaki kecilnya.
Sementara itu Flynn di dalam angkot. Selama perjalanan dia duduk sambil bertanya-tanya, ngapain gue tadi? Entah kenapa Flynn merasa jadi orang yang aneh dan berbeda atas nama April. Dia merasa heran kenapa rasa keingintahuan kepada April malah berkembang jadi rasa peduli. Jadi pingin lebih dekat lagi. Karena dia sesaat terasa batu es itu adalah sesuatu yang hangat, kata Flynn dalam hati. Baru sampai kelas, Flynn udah diserbu sama Virgo dan Ezra. Nyontek PR bahasa Inggris dong, pinta Ezra. Baru juga nyampe, kata Flynn sambil mengeluarkan LKS-nya. Ezra segera menyambar LKS itu, lalu menggelarnya di atas meja. Beberapa murid lain pun ikutan mencontek. Sementara LKS-nya dikeroyok teman-temannya, Flynn duduk di mejanya, mengeluarkan buku tulis dan pulpen, lalu menggambar di halaman paling belakang. Sekitar 15 menit kemudian, "Ini punya lo kan, Flynn?" Suara seseorang bertanya pelan. Mendengar suara itu, Flynn langsung nengok garis keras, sampai lehernya berasa rada sakit. Mata Flynn terbelalak, terkaget-kaget dengan pemandangan yang ada di hadapannya. "April, bicara ke gue," bisiknya dalam hati. "Iya kan punya lo, tadi ditinggal di meja depan," kata April lalu menarik bangku ke sebelah Flynn. "Iya, itu LKS gue. Duh, anak-anak bukannya pada dibalikin," kata Flynn kaku. "Gue ikutan nyontek ya," kata April, lalu mulai menyalin jawaban ke LKS-nya. Masya Allah, ini April, negur gue, duduk di samping gue, sedekat ini, senyata ini. Ngebayangin kejadian kayak gini aja, gue belum sempet. Flynn hampir gak percaya dengan apa yang dialaminya. Gue gak akan pernah lupain momen ini. 5, 10, atau 20 tahun lagi akan tetap gue inget. Mungkin akan gue bikin cerpen, atau komik, atau film sekalian, supaya April dan seluruh dunia tahu betapa luar biasanya Sapa ke-1. Sapa darimu, bidadari berpendarku. Ternyata kalau sedekat ini baru kelihatan. Kulitnya putih, rambutnya rada pirang, dan matanya warna coklat. April emang cantik banget. Hari yang sama, waktu pulang sekolah sore itu, April menghampiri Flynn yang sudah keluar kelas. "Hei," tegur April. April?" Flynn kaget. "Makasih ya, apanya? Contekan bahasa Inggrisnya?" "Oh iya, baru kali ini loh nilai bahasa Inggris gue dapat 8, kata April. "Lo tuh orang Inggris ya? Kok jago banget?" "Enggak lah, kulitnya hitam gini, masa orang Inggris?" jawab Flynn salah tingkah. "Makasih ya," sambung April. "Kan udah iya tadi," kata Flynn bingung. "Bukan itu." "Hah? Makasih untuk sendalnya," kata April tersipu. Flynn belum menjawab, April udah pamit. "Duluan ya," lalu pergi. Meninggalkan Flynn senyum-senyum sendiri. "Bener-bener deh, malam ini gue pasti gak bisa tidur," ucap Flynn berbunga-bunga. Setelah tersapa, batu es itu pun cair. Nggak ada lagi kekakuan antara gue dan April. Kita jadi sering teguran, terus ke kantin dan bikin PR bareng. Seperti pada suatu sore, pas pulang sekolah, gue nyamperin April yang sedang jalan dengan teman-temannya. Dan istimewanya, si April ternyata menanggapi. Kita asik ngobrol sepanjang jalan, bertanya soal tinggal di mana, dulu SMP di mana, waktu ospek gugus mana, ini dan itu. Sampai di perempatan naik angkot, berpisahlah kita karena angkot kita emang beda arah. Tapi tanpa kata penutup, April pergi begitu aja, berlalu bersama angkotnya. Mungkin besok coba lagi. Hari ini gue telat datang ke sekolah, terus kena hukum. Disuruh lari muterin lapangan 5 kali. Dan pas masuk kelas, ternyata nggak ada guru. 3 jam pelajaran kosong. Gue pun langsung ngambil kesempatan ini untuk ngedeketin April. Gue samperin dia, terus ikutan ngomongin Meteor Garden sama Gendis. Nggak lama, si Ezra dan Virgo nyamperin sambil bawa gitar.
Terus nyuruh gue nyanyi, dan nyanyilah gue. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragukan teguklah mimpiku dan mimpimu. Gue nyanyi sambil senyum dan menatap April, menatap dalam, berharap hatinya terketuk lalu terbuka. April cuma senyum-senyum salah tingkah, di samping gendis yang ikutan bernyanyi pelan. Dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina, kata lagunya. Rasa hina. Lagi bengong di meja depan, tiba-tiba disamperin gendis. Lalu gendis bilang sebagai teman kita berdua, dia cuma mau ngingetin kalau April udah punya pacar dan nanya mau ke arah mana hubungan itu dibawa. Dia minta gue untuk mencari cewek lain yang belum punya pacar. Mungkin gendis cuma khawatir gue bakal sakit hati. Dan kalau dipikir-pikir, omongan dia ada benernya juga sih. Mau ke arah mana ya kedekatan ini? Sorenya, tiba-tiba Fiona nyamperin gue yang lagi ngadem di bawah pohon. Katanya dia cuma penasaran dengan yang namanya Flynn, orang yang sering diceritain April. Fiona bilang makasih udah mau bikin April ceria lagi, tapi dia juga ngingetin dengan tegas kalau April udah punya pacar. Jadi gue mesti jaga jarak dan tidak terlalu berharap. Kenapa sih dengan hari ini? Selesai latihan ngeband, gue cerita ke Rikwai kalau hari ini di sekolah gue lihat April dideketin sama anak bola yang ganteng. Hati langsung panas ngelihatnya. Terus pas pulang sekolah, gue ngeliat April dijemput sama pacarnya yang anak STM itu. Kesel gue, Rik. Bukan sama April, tapi sama perasaan gue sendiri. Ngapain sih gue cemburu sama dia? Padahal gue bukan siapa-siapanya dia. Kenapa ya kita bisa ada di posisi gak berdaya kayak gini? Ngelihat orang yang kita sukain bersama orang lain, tapi kita gak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa menelan rasa pahit itu dalam diam. Terus Rikwai bilang dia paham keadaan gue, minta gue untuk bersabar dan menikmati proses pembelajaran hati ini. Bener juga sih, manis atau pahitnya yang disuguhkan April akan gue nikmati. April, aku tuh cemburu. Jatuh cinta itu emang mudah, tapi tenggelam di dalamnya itu yang susah. Sudah hampir 2 minggu April gue hindari. Berat rasanya pura-pura gak peduli sama orang yang kita sukai. Habis mau gimana lagi? Di sekolah gue lebih banyak main sama Es dan Virgo. Dan pulang sekolah gue seringnya jalan bareng Gendis. Jam terakhir selesai pelajaran olahraga, Gendis datang menghampiri lalu bertanya apakah gue sedang marah sama April. Dia memperhatikan kalau belakangan gue gak deketin April. Terus Gendis bilang kalau April juga merasa dijauhin sama gue. Gue cuma bilang gak ada apa-apa Kondis. April semalam diputusin, kata Gendis pelan, tapi bikin gue kaget. Lalu tiba-tiba Fiona datang memanggil gue. Gue makin kaget dong, gelagapan karena Fiona tampaknya rada panik. April mana? Dari tadi gue gak lihat dia. Apa udah balik? Kata Fiona. Bingung. Belum kelar otak ini memproses kata-kata Gendis. Sekarang Fiona datang dan April menghilang.